Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah online Gereja Victory Outreach Bandung, Indonesia. Dan pagi hari ini saya terlalu percaya saudara akan dikuatkan, diberkati dan mengalami Tuhan dengan sejati. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk memberikan yang terbaik pada saat kita menyembah Tuhan dan menerima yang terbaik pada saat kita berada dalam hadiratnya, menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu Jemaat Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua dan seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada, selamat beribadah pagi hari ini. Happy Sunday. Sukacita Tuhan mengalir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Siapa nanti kita sama-sama kita mau berdoa. Saya meminta dengan hormat Ibu Gembala boleh memimpin kita di dalam doa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau udah gak sabar untuk mendengar kami bernyanyi bagi Engkau Tuhan Yesus. Bukan hanya kami mau bernyanyi Tuhan,
Tapi kami mau serukan, kami mau sorak-sorai nama Engkau. Karena kami ingin Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Biar hanya sorak-sorai yang ada di tempat ini, ada di rumah, ada dimanapun jemaatmu berada Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang melayani, urapi setiap jemaatmu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk bersorak-sorai. Haleluya, amin. Amin. Mari siapkan hati kita sama-sama jemaat Tuhan. Baik yang ada di Bandung, yang ada di Center Papua, dimanapun kita berada, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami, iman kami Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, sucikan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sama-sama yuk bilang, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari
sedang berjalan dan kemudian ada seorang yang mau mengikuti dia, seorang yang sangat kaya, dan dia bertanya kepada Tuhan, apa yang dapat saya lakukan Tuhan untuk dapat mengikuti Engkau? Dan Yesus berkata, kembalilah dan jual semua hartamu dan ikutilah aku. Kalau hari ini kita boleh ada sampai di detik ini dengan bisa mengangkat tangan dan bersyukur sama Tuhan. Mungkin kita tidak punya harta seperti orang yang tercatat di dalam Alkitab tersebut. Tetapi apa yang menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita? Pekerjaan, apapun, keluarga mungkin, apapun yang lebih berharga, lebih daripada Tuhan. Yang kita hargai lebih daripada Tuhan. Bahkan itu ministry kita sendiri. Hari ini kita meletakkan di bawah kaki Tuhan dan berkata, semuanya ini untuk Engkau Tuhan. Karena kami tidak mau memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa kami. Engkaulah kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kemuliaan kami. Engkau alasan kami hidup. Lebih dari segala. Jemaat Tuhan, suaramu lebih keras lagi. Ku inginkan. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi Bapak Ibu Saudara. Mas perak dan permata tiada ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Haleluya. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dengan ibadah kami Victory Outreach Bandung Indonesia, sekali lagi kamu mau bilang shalom, boleh bangkit berdiri yang ada di rumah. Aman, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus hari ini. Yeah. Dengan sukacita ya, sama-sama. Sekali lagi, come on. Katakan pujian ini, yuk. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, bilang kiri kanan. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yuk, gerakkan kakimu, yeah. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau sebab Dia sanggup. Kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita lagi. Sekarang nyanyikan Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang belas. Sekali lagi sama-sama bilang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Amin. Sorak sing nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Everybody bersorak, oh,
kasih. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini. Karena kami masih bisa bersorak-sorai bagi Engkau. Kami masih bisa bilang bahwa Kaulah Tuhan kami. Ajar kami Tuhan Yesus sebagai umat-Mu pagi hari ini untuk belajar tunduk sama otoritas Engkau. Terlepas kami di mana aja. Di sini, di rumah, di dapur, di mobil, di mana aja pada saat setiap jemaat-Mu lagi melihat ibadah pagi hari ini. Biar kami untuk memiliki hati yang tunduk sama presence-Nya Engkau Tuhan, sama hadirat Engkau. Saya mau bilang pagi hari ini, setiap jemaat yang Engkau dengar pagi hari ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin Engkau tidak pernah merasakan kehadirannya pada saat Engkau di bawah. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam kelemahan-Mu lah kekuatan Tuhan nyata. Pada saat-saat ini saudara, mungkin saudara ngerasa saudara sedang ditinggalkan, saudara merasa saudara terpuruk ekonominya, saudara ngerasa gak ada yang peduli sama saudara. Saudara ngerasa bahwa kok saya gini-gini aja, saya ngerasa stuck. Saya mau kasih tahu, Dialah, Dia Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu masa-masa di mana kita di bawah, kita di atas. Dia tahu saudara, apa yang saudara alami saat ini. Hari kita mau percaya sama Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, mari miliki hati yang mau tunduk sama setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mau tunduk sama apa yang dibilang sama Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajak saudara, mari kita mau recommit again. Kita mau berkomitmen kembali untuk datang dalam hadirat Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama bilang, Tuhan Yesus, saya minta ampun, mungkin saya sedang keluar dari tracknya Tuhan saat ini. Mungkin saya bingung dan saya gak ngerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi saya mau percaya sama Engkau Tuhan Yesus. Kita mau katakan bahwa saya percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I'm here, the reason that I see. With all I am, Jesus. I'm just singing, you hold my world in the palm of your hand. You hold my world in the palm of
says that I walk with you wherever you go. Hari ini Roh Kudus mampukan kami supaya kami mampu ucapkan kata-kata ini. So whatever your plan for me Tuhan, apapun rencanamu atas hidup kami tetap berkata yes Lord. Apapun jalan yang Tuhan mau buat kami, we will be able to say yes Lord. Untuk itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, everybody, semuanya sebelum kita nyanyi lirik berikut ini, mari boleh angkat tangan kita dengan kerendahan hati dan minta Roh Kudus tolong kita. Come on sing, I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. What I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Of God, kami akan berjalan bersama dengan Engkau through tears and joy. We will walk with you. We're gonna say yes. We will always say yes. By your grace, Tuhan, through your Holy Spirit. Amen. 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 Pagi hari ini, dimanapun saudara berada, pada saat kita bersama dengan kehadirannya yang omnipresent, yang maha hadir, mari kita mengambil keuntungan pagi hari ini untuk kita bisa memberikan seluruh permohonan petisi kita sesuai dengan level yang kita alami di tengah pergumulan dan tekanan yang kita punya. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan ingin akan sanggup menjawab doa-doa kita. Dan jika saudara percaya dengan saya dan pagi hari ini saudara mengatakan saya butuh dikuatkan, saya butuh disembuhkan, saya butuh mengalami terobosan, saya butuh mengalami pemulihan, maka pagi hari ini saya ingin berdoa buat saudara, percaya, beriman, Tuhan campur tangan atas setiap hal
yang tengah kita hadapi. Angkat tangan saudara dimanapun saudara berada dan mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami persoalan-persoalan kehidupan, dilema kehidupan, atau mungkin mereka ada di persimpangan jalan untuk membuat keputusan, kebingungan, ataupun hal yang menekan karena ekonomi, karena hubungan, atau apapun yang mungkin hanya mereka dan Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa Tuhan, mengangkat setiap pergumulan mereka, ketekanan mereka, kesakitan mereka, tekanan dalam hal ekonomi mereka. Hamba angkat semuanya di hadapan Engkau yang sanggup melakukan perkara ajaib, yang sanggup membuka jalan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup melakukan perkara besar bagi umatnya. Saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah hal yang saat ini mereka hadapi. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, buka jalan atas pekerjaan mereka, dan apapun yang saat ini mungkin hanya mereka dan Engkau yang tahu, dengan cara-Mu yang istimewa layani mereka untuk mereka boleh mengalami terobosan secara supranatural dengan kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau tengah bekerja untuk setiap kondisi umat-Mu pagi hari ini. Dan kami siap untuk melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan dinyatakan di tengah hal persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua jemaat Tuhan yang percaya bahwa Allah bekerja untuk kebaikan kita pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, selamat menikmati hadirat Tuhan, kehendak Tuhan, berkat Tuhan, dan janji Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan belum selesai dengan saudara, karena Tuhan punya banyak hal yang ingin Dia nyatakan, berikan untuk kita boleh nikmati dan hidup di dalam janji dan kehendaknya. Namun pagi hari ini, sebelum kita mendapat lebih dari apa yang Tuhan punya buat kita, beberapa hal saya ingin sampaikan kepada saudara. Seperti yang kita tahu bahwa kita sebagai gereja masih di dalam masa belakangan ini dengan online, metode yang kita pakai, kita mengadakan ibadah doa secara online lewat aplikasi Zoom setiap hari Senin pukul 7 malam. Saya mendorong saudara untuk kita sama-sama sepakat, percaya, berdoa bersama untuk Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Dan saya terlalu percaya jika gereja berdoa bersama, banyak hal yang besar yang bisa Tuhan lakukan terjadi dalam kehidupan yang ada. Untuk itu, mari kita setia untuk berdoa lewat aplikasi Zoom setiap hari Senin jam 7 malam, dan link Zoom akan dikirimkan menjelang doa, atau di hari Senin menjelang doa akan diadakan sehingga kita bisa bergabung bersama-sama untuk kita sama-sama melihat terobosan yang kita percaya pada saat kita membawanya di dalam doa. Yang kedua, saya juga menantang saudara untuk tetap setia dalam persekutuan live group yang kita punya, untuk saudara bisa bergabung, untuk saudara bisa setia agar kita boleh terus di tengah perjalanan yang kita lalui boleh mendapatkan kekuatan untuk kita bisa terus berdiri, berlari, dan menggapai semua yang Tuhan punya untuk kita. Untuk itu, untuk mereka, untuk saudara yang sudah setia, tetap setia. Namun untuk saudara yang belum bergabung, saudara bisa bergabung, menghubungi setiap pemimpin live group yang ada untuk kita bisa sama-sama bertemu di tengah minggu
dalam persekutuan orang percaya. Yang berikutnya saya ingin sampaikan dan tidak jemu-jemu saya sampaikan, kita dari Gereja Victory Outreach Bandung memiliki rumah pemulihan pria dan wanita dengan program kurang lebih 1 tahun bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang terikat, bagi mereka yang kecanduan, dan kita terlalu percaya Tuhan sanggup membebaskan, memulihkan, dan membangkitkan mereka. Saya salah satu buahnya pecandu menjadi seorang pastor. Dan saya terlalu percaya jika Tuhan bisa melakukannya buat saya, maka Tuhan pun bisa melakukannya bagi banyak orang di luar sana untuk mengalami apa yang Tuhan punya bagi mereka. Namun mereka yang di luar sana tidak akan mengetahui jika kita tidak memberitahu. Untuk itu mari kita sama-sama menjadi agen kepanjangan harapan untuk mereka-mereka yang terikat dan terluka dan bisa mengalami Tuhan dan semua janji yang Dia punya bagi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan di area tersebut. Untuk itu mari saya dorong saudara untuk kita menjadi saksi Kristus dalam mengabarkan harapan untuk mereka dan memberitahu bahwa ada rumah pemulihan yang Tuhan pakai untuk membawa hidup mereka di level yang lebih baik dan menikmati janji Tuhan. Saya rasa itu saja pengumumannya pagi hari ini, dan saya terlalu percaya Tuhan punya firman buat saudara yang akan memberikan kebebasan, kemerdekaan, dan memberikan kekuatan untuk kita boleh terus berdiri dalam kehendak Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita, agar kita boleh menjadi hamba-hamba yang dilihat Tuhan baik dan setia, karena merawat apa yang Tuhan percayakan yang adalah visi dan misi yang besar untuk menjangkau, memuridkan mereka yang terluka. Dan kita tahu bahwa hal tersebut telah dipercayakan kepada kita, dan kita mau sama-sama untuk merawat, mengurus, mengelolanya, agar kita boleh melihat apa yang menjadi hati Tuhan yang adalah jiwa-jiwa yang terluka, tersesat, dimenangkan lewat visi yang sudah Dia percayakan. Dan semua itu hanya mungkin terjadi jika kita setia dalam persembahan dan persepuluhan, karena semua yang kita terima, yang masuk, kita mau alokasikan untuk perbesaran kerajaan Tuhan di rumah pemulihan khususnya, dan juga di area-area ministry gereja yang lainnya. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat lebih banyak mereka yang terluka, terhilang, terikat, boleh hidup dalam kehendak dan janji Tuhan? Maka mari kita ambil posisi kita, ambil tempat kita untuk membuat hal itu bisa terjadi dengan kesetiaan kita dalam memberi kepada pekerjaan Tuhan yang sudah Dia percayakan kepada kita. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk diberkati Tuhan dan memberkati banyak orang pagi hari ini? Tundukkan kepala saudara pada saat kita bersiap-siap untuk memberi. Tuhan, saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk visi misi yang ajaib yang Tuhan percayakan kepada kami. Sungguh kehormatan buat kami dipercaya untuk mengelola apa yang menjadi hati Tuhan, misi surga. Melihat jiwa-jiwa dimenangkan, dibangkitkan, dan hidup berdampak dan berbuah. Untuk itu Tuhan, kami sebagai gereja mau mengambil melihat hal ini sebagai satu kehormatan untuk kami bisa dipercaya dan mengelolanya, dan kami mau terlibat, ambil bagian dengan setia dalam pemberian kami, baik persembahan dan persepuluhan. Pakai keuangan yang ada untuk operasional pengembangan kerajaan Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami, boleh diperluas dan berdampak lebih. Dan saatnya Aba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa tingkap langit terbuka atas mereka yang memberi. Kami berdoa percaya, hamba berdoa percaya apa yang kami tabur akan kami tuai. Untuk itu berkati setiap pekerjaan tangan umat Tuhan pagi hari ini, usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan apapun yang mereka lakukan. Perkenanan Tuhan turun
dan keberhasilan serta kesuksesan menjadi milik mereka. Hari-hari baik mengikuti hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan semua sama-sama yang percaya dan siap untuk menjadi bagian dari pergerakan Tuhan di dalam bumi ini, katakan amin. Tuhan memberkati saudara, dan di layar yang berikut ini saudara bisa melihat tampilan yang akan memudahkan saudara untuk bisa setia dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Berapa banyak dari saudara yang siap saat ini untuk menerima kebenaran yang akan memposisikan hati kita, pikiran kita boleh diberkati dan hidup dalam janjinya. Untuk itu mari kita sama-sama kembali fokus dan memberikan hidup hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya mari kita sembah Tuhan sama-sama lewat satu lagu yang berikut ini agar kita siap untuk menerima firman yang adalah roh dengan kita masuk di dalam penyembahan yang adalah roh. Tuhan memberkati saudara dan mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Untuk kebenaran-Mu, untuk diajar sama Tuhan melewati jalan-jalan hidup kami. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita, tanah hati kita. Kita mau bilang sama-sama pujian ini. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu. Yesus aku percaya, amin. Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, Yesus aku. Untuk Bapak Ibu Saudara yang masih duduk boleh bangkit berdiri sama-sama. Yang baru bergabung, mari siapkan hati kita. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Kau Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Thank you Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang luar biasa, yang setia selalu mengikuti ibadah online Gereja Victory Outreach Bandung, Indonesia. Sungguh suatu kehormatan bagi saya diberi kepercayaan untuk membagikan firman Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Tidak mudah, tetapi pagi ini biar Tuhan yang memampukan saya dan memakai saya untuk berbicara kepada setiap saudara dimanapun saudara berada pagi hari ini. Pertama-tama saya
ucapkan terima kasih untuk Pastor Jeffrey atas kepercayaan yang diberikan kepada saya pagi hari ini untuk membagikan firman Tuhan, dan juga kepada Sister Ike. Dia adalah seorang ibu gembala dan juga kakak rohani saya. Mereka adalah pribadi yang selalu dekat dengan saya lebih dari 16 tahun ini, dalam suka maupun duka, menemani mereka di dalam pelayanan Victory Outreach Bandung. Jika saudara bersyukur atas kehidupan dan kesetiaan mereka, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan melalui tepuk tangan pagi hari ini. Amin. Dan juga saya berterima kasih untuk Tuhan saya Yesus Kristus yang memberikan saya kehidupan yang baru. Bersyukur atas kemuliaan untuk Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya beserta dengan istri saya selama ini. Dan juga saya berterima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan yang baru, dan bersyukur atas apa yang Dia kerjakan di dalam kehidupan saya selama ini. Dan terakhir, terima kasih untuk istri saya yang selalu setia menemani saya dan menerima saya apa adanya dan bukan ada apanya. Amin. Amin. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Pagi ini saya akan berbicara tentang trust in the Lord, yaitu percaya kepada Tuhan. Dan mari kita langsung buka saja Alkitab kita, dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan saja pagi hari ini. Kita buka di Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Pagi hari ini saya akan bagikan 2 poin saja, tidak akan lama, saya janji. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan Tuhan dan perisaiku. Dan perisaiku. Ya, sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saya akan bacakan sekali lagi. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh luar biasa pagi hari ini Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati firman-Mu Tuhan, Engkau juga berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang akan mengurapi Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu juga Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, menjadi bejana-Mu Tuhan untuk boleh membagikan firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kau yang akan tutup bungkus firman-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun jemaat-Mu Tuhan yang tidak menerima firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau yang akan menaburkan benih firman-Mu Tuhan kepada setiap jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala apapun juga yang mencoba mengambil benih firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan boleh merema, bertumbuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita langsung saja ke pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Kita tahu hidup memang tidak bisa diprediksi. Ada pasang surut di setiap perjalanan hidup kita. Banyak dari kita ingin mempercayai Tuhan ketika dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Karena itu mudah bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Di saat saudara keadaan saudara baik-baik saja, saudara akan begitu percaya
ya kan, kepada Tuhan dan sangat mudah untuk percaya kepada Tuhan. Dan bahkan ketika saudara dan saya menghadapi masa-masa sulit, rasanya sangat penting untuk saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar di saat kita baik-baik saja, kita mudah percaya kepada Tuhan. Tetapi di saat kita di dalam keadaan yang sulit, justru itu sangat penting untuk kita percaya kepada Tuhan. Hidup saudara mungkin berjalan baik selama 1 tahun ke belakang ini. Amin. Hidup saudara mungkin berjalan dengan baik selama 1 tahun ke belakang ini. Pekerjaan saudara begitu memuaskan, teman dan keluarga saudara begitu menyenangkan, bahkan keuangan, kesehatan, dan target saudara kelihatan begitu luar biasa dan cerah di depan saudara. Lalu tiba-tiba sekarang saudara dihadapi oleh situasi pandemi, yaitu pandemi COVID-19 yang belum selesai sampai dengan saat ini. Dan hidup saudara rasanya langsung turun ke bawah. Yang tadinya saudara berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik, pekerjaan saudara memuaskan, ya kan? Mungkin akan ada promosi di dalam pekerjaan saudara. Lalu teman dan keluarga saudara begitu menyenangkan. Bahkan keuangan saudara pun dan kesehatan saudara, ya kan, begitu sangat luar biasa. Dan target saudara di depan, saudara lihat begitu sangat indah. Lalu tiba-tiba hidup saudara rasanya anjlok ke bawah, turun ke bawah. Seseorang yang Anda kenal jatuh sakit. Lalu saudara kehilangan pekerjaan. Lalu bisnis saudara mulai porak-poranda, ya, tidak ada tujuan, ya, karena masalah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dan belum lagi teman, keluarga saudara justru mengkhianati saudara. Hal-hal yang saudara rasa tadinya aman, tiba-tiba harus berantakan dan tidak pasti. Bayangkan, yang tadinya luar biasa, yang tadinya indah saudara lihat ke depan, tetapi harus berantakan dan tidak ada kepastian. Dan bagaimana saudara percaya kalau Tuhan itu baik dalam keadaan sekarang ini? Bagaimana saudara mempercayainya ketika saudara tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Dan saudara tidak bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya di depan saudara. Mungkin tahun depan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan ini adalah pertanyaan yang valid. Dan Tuhan ingin membantu saudara dan saya untuk melalui situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dan saya berdoa pagi hari ini kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Saya ingat waktu pertama kali ada pandemi COVID di berbagai negara. Saya sudah merasa ketakutan karena pekerjaan saya itu tergantung dari setiap klien-klien yang ada di luar Indonesia. Karena klien saya akan memberhentikan proyek yang biasa diberikan kepada saya. Dan saya tidak akan mendapatkan keuangan yang saya butuhkan untuk memenuhi kebutuhan saya, memenuhi kebutuhan keluarga saya. Dan saya ketakutan. Tapi satu hal yang membuat saya sampai dengan detik ini percaya kepada Tuhan, yaitu karena Dia adalah Tuhan yang besar. Tuhan saya tidak akan membiarkan umatnya kelaparan. Tuhan saya, Tuhan saudara tidak akan pernah pergi meninggalkan umatnya.
Tuhan bukan Tuhan yang selalu ada di saat saudara dan saya mempunyai segalanya. Tetapi Dia adalah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan saudara dan saya kapanpun dan dimanapun saudara berada. Tuhan yang dulu membebaskan saya dari kegelapan, Dia juga yang akan memberikan kekuatan untuk saya bisa melalui masa-masa sulit di dalam kehidupan saya. Dan saya berterima kasih untuk Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik dan berkat kemurahannya sampai dengan detik ini masih bisa saya rasakan. Dan sampai dengan detik ini pun saya masih bisa bernapas. Dia adalah Tuhan yang setia. Dan bagaimana dengan saudara? Apakah saudara setia dengan panggilan saudara? Apakah saudara setia kepada Tuhan? Apakah saudara setia dengan panggilan saudara? Berikan kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan layak kita puji. Tuhan layak kita sembah. Kalau Dia mati dan Dia mau mati untuk saudara dan saya. Dan Dia pun mampu memenuhi segala apapun yang saudara butuhkan. Dan Dia mampu memberikan solusi dari segala permasalahan saudara. Dia mampu memberikan satu hal yang saudara harapkan di dalam Dia. Karena Dia mau mati untuk kita. Dia mau mati untuk saudara dan saya. Dan Dia mampu. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Satu poin yang saya akan bagikan. Poin yang pertama. Apa artinya mempercayai Tuhan? Apa artinya mempercayai Tuhan? Percaya adalah percaya kepada kehandalan, kebenaran, kemampuan, dan kekuatan sesuatu. Jadi, dalam hal mempercayai Tuhan, itu berarti percaya kepada kehandalannya, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kemampuannya, dan percaya kepada kekuatannya. Sekali lagi, mempercayai Tuhan itu berarti saudara percaya kepada kehandalan Tuhan, saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara percaya kepada kemampuan Tuhan, dan saudara percaya kepada kekuatan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat berbohong dan Dia selalu menepati janjinya. Tuhan adalah bukan Tuhan pembohong. Dia tidak dapat berbohong dan Dia selalu menepati janjinya. Mempercayai Tuhan lebih dari sekedar perasaan. Mempercayai Tuhan lebih daripada sekedar perasaan. Memilih untuk memiliki iman, untuk percaya pada apa yang Tuhan katakan. Ketika perasaan, keadaan saudara membuat saudara percaya sesuatu yang berbeda. Saudara miliki iman. Iman itu saudara tidak akan dipusingkan dengan hal-hal di luar dari apa yang saudara percaya kepada Tuhan. Karena ketika perasaan dan keadaan saudara membuat saudara percaya sesuatu yang berbeda. Saudara beriman kepada Tuhan. Benar-benar beriman dan saudara tidak akan dipusingkan dengan apapun juga perasaan saudara. Saudara tidak akan dipusingkan dengan perasaan saudara. Saudara tidak akan dipusingkan dengan keadaan saudara. Karena saudara percaya dan beriman kepada Tuhan. Pernahkah saudara lebih percaya manusia dibanding Tuhan? Pernah saudara percaya kepada manusia dibanding Tuhan? Saya rasa saudara pernah mengalaminya. Saya rasa mungkin saudara pernah lebih percaya kepada manusia dibanding Tuhan saudara. Perasaan dan keadaan saudara penting dan sangat berharga untuk diperhatikan. Dan Tuhan peduli akan hal itu. Tuhan peduli akan hal itu. Kadang perasaan bisa berubah kapan saja.
Bahkan dalam sekejap pun perasaan saudara bisa berubah kepada seseorang yang Anda suka. Hello? Betul tidak? Hah? Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah sama kemarin, hari ini, dan besok. Dan karena itu, Dia adalah Tuhan yang layak untuk saudara dan saya percayai. Dia adalah Tuhan yang layak untuk saudara dan saya percayai. Ingat, jatuh cinta itu bukan hanya sekedar perasaan. Jatuh cinta itu bukan hanya sekedar perasaan. Dan menikah juga bukan hanya sekedar perasaan. Saudara menikah dengan seseorang hanya karena perasaan saudara. Oh, saya merasakan satu goosebump. Gak seperti itu. Tidak seperti itu. Saudara harus ingat, yang belum menikah, bahkan yang sekarang sedang jatuh cinta sama seseorang, ingat, jatuh cinta bukan hanya sekedar perasaan. Ya, bukan hanya sekedar perasaan. Mempercayai Tuhan bukan berarti saudara mengabaikan perasaan, kenyataan saudara. Dan bukan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Coba tanya sama diri saudara sendiri, apakah everything is okay now? Saya rasa mungkin ada beberapa dari saudara yang keadaan sekarang tidak oke. Ya, tidak oke. Mempercayai Tuhan adalah menjalani kehidupan dengan keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Bahkan ketika itu sulit, ketaatan itu sulit. Mempercayai Tuhan adalah menjalani kehidupan dengan keyakinan. Saudara berjalan di dalam keyakinan bersama Tuhan. Oh, saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang besar. Saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan dahulu pernah membebaskan saya dari kecanduan narkoba, dan Tuhan pun yang sekarang mampu membebaskan saya, membawa saya kepada kemenangan. Yang dulu Tuhan mampu memulihkan ekonomi saya, dan sekarang pun Tuhan akan memberikan ekonomi yang luar biasa lagi. Kalau dulu Tuhan mampu memberikan saya kesehatan, membangkitkan saya dari yang keterpurukan di dalam rumah sakit, dan saat ini pun Tuhan akan menyatakan kuasanya dan memberikan mukjizat dan kesembuhan bagi saudara pagi hari ini. Dan itulah Tuhan kita, itulah Tuhan saya, itulah Tuhan saudara. Jadi saudara harus menjalani kehidupan dengan keyakinan dan harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, my God. Saya tahu taat itu sangat sulit. Apalagi saudara yang dulunya pemberontak. Saudara tidak taat kepada orang tua. Maunya hanya melakukan sesuai dengan kemauan saudara sendiri. Tapi saudara harus tahu, kalau ketaatan kepada firman dan perintahnya Tuhan, itu akan mendatangkan berkat untuk kehidupan saudara. Akan mendatangkan berkat untuk kehidupan saudara. Ketaatan kepada Tuhan akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kedamaian, akan mendatangkan kesehatan, dan akan mendatangkan terobosan. Why? Kenapa? Karena saudara taat kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Obedient. Taat kepada Tuhan. My God, sangat sulit taat kepada Tuhan. Tetapi di saat saudara-saudara mau taat kepada Tuhan, saudara mau taat kepada Tuhan, itu akan mendatangkan hal yang luar biasa yang saudara tidak pernah harapkan kepada Tuhan. Yang di home harus belajar taat. Di home harus belajar taat. Apapun situasinya, apapun permasalahannya, saudara harus belajar taat kepada firman Tuhan. Saudara harus belajar taat kepada pemimpin saudara, karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara untuk saat ini, untuk masa depan, dan untuk selama-lamanya. Saudara harus taat dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan.
Dan jika Dia adalah Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, Dia juga yang mengetahui apa yang saudara butuhkan saat ini. Dan Dia yang akan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan saudara dan saya. Kepada siapa lagi kita akan bergantung kalau bukan kepada Tuhan yang menciptakan saudara dan saya? Saudara datang ke manusia, manusia tidak menciptakan kita. Yang menciptakan kita, manusia yang serupa dengan gambaran Tuhan, yaitu Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menciptakan saya dan menciptakan saudara, dan Dia pun tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara, dan Dia pun tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, dan Dia akan selalu ada di samping saudara, memberikan pertolongan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan jalan keluar yang tadinya tertutup, Tuhan akan bukakan, yang tadinya terkunci, Tuhan akan memberikan terobosan, dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua. Saya tidak akan lama. Amin. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua, poin yang terakhir. Tetapi ada bab-babnya yang kita akan baca. Amin. Amin. Poin yang kedua. Bagaimana kita mempercayai Tuhan? Bagaimana kita mempercayai Tuhan? Sekarang setelah saudara mengetahui apa artinya mempercayai Tuhan, lalu bagaimana saudara dapat melakukannya di dalam kehidupan saudara sehari-hari? Saudara tadi sudah mengetahui apa artinya mempercayai Tuhan, dan sekarang bagaimana saudara dan saya dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari? Jika saudara mempercayai seseorang, saudara akan merasa nyaman untuk jujur kepada mereka tentang apapun yang saudara alami. Benar? Jika saudara mempercayai seseorang, sahabat, atau teman sepelayanan, atau mungkin teman yang baru kenal, saya nggak tahu, ya, saudara nyaman untuk jujur dan terbuka apapun yang menjadi permasalahan saudara. Saudara terbuka, saudara sampaikan kepada dia. Dan Tuhan jauh, saya katakan Tuhan jauh lebih dapat diandalkan daripada teman saudara yang paling dapat saudara percaya. Tuhan jauh lebih dapat diandalkan daripada teman saudara yang paling dapat saudara percaya. Teman mungkin akan menusuk saudara dari belakang. Halo? Teman mungkin dia akan menjelekkan saudara kepada orang lain ketika saudara tidak sesuai dengan dirinya. Ketika saudara tidak sejalan dengan dirinya, mungkin teman itu akan menjelekkan saudara kepada orang lain. Teman mungkin juga menceritakan kembali kepada orang lain apa yang sudah saudara ceritakan kepadanya. Halo? Dan Tuhan Dia bukan seperti teman saudara. Dia bukan seperti teman seperti itu. Ketika segala sesuatunya terasa sulit, Dia tidak meminta saudara untuk menyimpan perasaan itu untuk diri saudara. Itu adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara harus hati-hati. Saudara harus hati-hati kepada siapa saudara curhat. Kepada siapa saudara curhat. Saudara, kalau misalkan saudara punya permasalahan rumah tangga, saudara jangan curhat kepada teman. Saudara punya permasalahan dengan istri saudara punya permasalahan dengan suami saudara jangan curhat sama teman, saudara jangan curhat sama sosial media. Saudara harusnya curhat kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Dia yang selalu berada di sekitar saudara. Dia adalah Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dia adalah Tuhan yang memberkati pernikahan saudara dan saya.
Dan Dia tahu pergumulan saudara dan saya. Dan Dia bisa memberikan jalan keluar. Jika saudara sedang mengalami keputusasaan hari ini, saudara datang kepada Tuhan. Jika saudara sedang mengalami pergumulan apapun juga, saudara datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudara dapat menunjukkan kepercayaan saudara kepadanya dengan menyampaikan perasaan saudara dan keadaan saudara kepada Tuhan, yaitu melalui apa? Melalui doa. Melalui doa. Saudara sampaikan permasalahan saudara, saudara sampaikan keluh kesah saudara kepada Tuhan melalui doa. Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Sama halnya seperti saudara menceritakan tentang apapun juga yang saudara alami kepada orang lain. Dan saudara datang kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Jangan biarkan emosi saudara mengatur hidup saudara. Datang kepada Tuhan sehingga Dia dapat membantu saudara untuk mengatasi permasalahan saudara. Untuk mengatasi permasalahan saudara. Untuk mengatasi permasalahan saudara. Tuhan tidak kecewa atau Tuhan tidak frustasi dengan perjuangan, keraguan, rasa sakit saudara. Dia adalah Tuhan yang peduli dan saudara dapat mempercayai Tuhan. Saudara dapat mempercayai Tuhan. Ketika saudara percaya, saudara datang kepada Tuhan dan firman-Nya saat saudara mengalami hidup yang sulit. Hanya kepada Tuhanlah kita bergantung kepadanya. Bukan kepada siapa-siapa, hanya kepada Tuhan saja. Kita bergantung kepada Dia. Saudara bertindak berdasarkan ketaatan, yaitu melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan percaya. Dan saudara harus percaya. Dan pada akhirnya Tuhan yang akan mengurus sisanya. Saudara hanya harus berlutut di hadapan Tuhan. Saudara hanya harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati saudara. Dan biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengurus sisanya. Tuhan yang mengurus sisanya. Dalam kepercayaan kepada Tuhan, saudara aman. Saudara aman di masa-masa sulit saat ini. Saudara mungkin belum percaya kepada Tuhan 100%. Tetapi Tuhan baik. Tuhan kita baik. Dan Dia adalah Tuhan yang panjang sabar dengan saudara dan saya. Di saat saudara belajar untuk percaya kepada Dia. Saudara saat ini mungkin belum 100% percaya kepada Tuhan. Tapi tidak apa-apa. Tuhan itu adalah Tuhan yang sabar. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia akan selalu menunggu saudara benar-benar percaya 100% kepada Dia. Dia akan menunggu saudara. Sampai benar-benar saudara percaya kepada Tuhan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan ada untuk saudara dan saya. Dia akan memberikan kekuatan di masa-masa sulit saat ini. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita untuk saudara dan saya. Dan saudara harus percaya akan hal itu. Mungkin saat ini kita menghadapi masa-masa sulit dan kita rasanya sangat susah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sangat susah untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang saat ini meninggalkan pelayanan. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang saat ini karena ibadahnya tidak onsite, online, jadi saudara akhirnya tidak mau beribadah online. Ingat, beribadah online bukan menonton, tetapi mengikuti. Ya kan? Kalau menonton itu film. Saudara tonton action, wah tapi kalau misalkan mengikuti, saudara ikuti. Waktu pujian penyembahan, saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Waktu-waktunya berdoa, saudara benar-benar menutup mata, mengangkat tangan, percaya, amini. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara benar-benar fokus. Saudara terima firman Tuhan dan saudara benar-benar amini. Sehingga perjalanan hidup saudara
sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di masa-masa sulit ini, Tuhan akan tetap terus bekerja di dalam kehidupan saudara, akan terus menopang di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan rumah tangga saudara, pernikahan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Yang saudara harus lakukan adalah taat kepada Dia dan lakukan firman-Nya, dan saudara berdoa kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Jangan lupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu, tapi saudara harus terus ingat apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu, supaya saudara di saat ini, di saat masa-masa sulit ini, saudara tetap terus bergantung kepada Tuhan, karena saudara ingat dahulu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya berdoa firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Boleh memberikan satu dorongan, boleh memberikan satu kepercayaan yang baru kepada Tuhan di masa-masa sulit saat ini. Saya tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi yang saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Saya tidak tahu pandemi ini kapan berakhirnya, tapi Tuhan tidak pernah berakhir mengasihi kita semua. Kasih-Nya Tuhan tidak pernah berakhir, mujizatnya Tuhan tidak pernah berakhir, kebaikannya Tuhan tidak pernah berakhir. Dia akan selalu memberikan kita mujizat di saat masa-masa sulit saat ini. Dan saudara harus percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tundukkan kepala saudara dan saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Engkau mau mati untuk kita semua Tuhan. Dan itu suatu pembuktian bahwa Engkau adalah Allah yang benar-benar peduli kepada kami semua Tuhan, umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, Kau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan rasa percaya mereka benar-benar 100% kepada Engkau Tuhan. Benar-benar mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Mungkin saat ini ada jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kesulitan secara finansial. Mari Bapak Engkau berikan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Mungkin saat ini bisnis mereka Tuhan sedang lemah Tuhan, benar-benar tidak ada customer Tuhan. Mari Bapak Engkau bukakan pintu Tuhan berkat-Mu Tuhan, sehingga customer boleh Engkau bawa Tuhan, sehingga bisnis mereka boleh kembali Tuhan berjalan Tuhan, dan mereka boleh dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang kena PHK Tuhan, mari Bapak Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh mendapatkan Tuhan pekerjaan yang baru Tuhan. Mereka tidak akan pernah berhenti percaya kepada Engkau Tuhan. Mereka Tuhan, di saat mereka di PHK Tuhan, justru mereka lebih giat lagi Tuhan mencari Engkau Tuhan, dan tetap terus Tuhan mencari pekerjaan baru. Engkau akan bukakan pintu Tuhan, sehingga pekerjaan baru yang lebih baik mereka akan dapatkan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan mereka Tuhan jemaat-jemaat-Mu sedang mengalami pergumulan keluarga Tuhan. Mari Bapak Engkau Tuhan berkati Tuhan, berikan sukacita damai sejahtera Tuhan kepada setiap mereka Tuhan yang mengalami Tuhan keterpurukan di dalam rumah tangga keluarga mereka Tuhan, pernikahan mereka Tuhan. Dan mari Bapak saat ini mungkin jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang terbaring sakit dimanapun mereka berada Tuhan, mari Bapak dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sakit penyakit apapun juga Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah penyembuh. Engkau akan menyatakan kesembuhan-Mu bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Bapa Engkau tetap terus bekerja di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu Tuhan selalu percaya kepada Engkau 100% Tuhan, dan mereka selalu mencari wajah-Mu Tuhan, berdoa berlutut kepada Engkau Tuhan, dengan apapun juga yang terjadi Tuhan, apapun juga hal yang terjadi Tuhan, mereka hanya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu pagi hari ini Tuhan boleh merema Tuhan bagi setiap kami semua Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat waktunya saudara boleh terus Tuhan mengikuti ibadah online di Victory Outreach Bandung Indonesia. Dan jangan lupa kita akan bertemu kembali di ibadah minggu depan. Dan saya juga ingatkan untuk hari Senin kita ada ibadah doa melalui Zoom, dan nanti link Zoom-nya itu akan dikirimkan beberapa jam sebelum doa dimulai. Dan
untuk setiap saudara yang mungkin kesulitan untuk bergabung di ibadah doa melalui aplikasi Zoom, saudara bisa mengontak setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Gereja Victory Outreach Bandung, sehingga mereka boleh menuntun saudara untuk saudara bisa mengikuti ibadah, yaitu ibadah doa di hari Senin jam 7 malam. Dan kita bersama-sama membangun iman kita, dan kita bersama-sama berdoa buat pemulihan bangsa ini, berdoa buat keluarga kita, pemimpin kita, gereja kita, dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Amin. Dan sampai ketemu di ibadah minggu berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati, dan tetap setia di dalam Tuhan, tetap sehat, dan tetap terus berakar, dan tetap terus jaga kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati.